Hai Vel, ketemu lagi sama gue Vel. Pengumuman, mulai sekarang gue manggil lo pada bukan Velas lagi. Gue ganti jadi Vel, biar kita tambah akrab gitu ya kan. Oke, video kali ini gue bikin segmen baru nih, yaitu Cerpen Vel. Waktu itu kan gue bikin buku Heo tuh kalau lu pada nonton yang lucu. Nah, gue putusin gue ganti jadi Cerpen Vel aja gitu ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Ada seorang perempuan cantik dan pintar bernama Bella. Dia berasal dari keluarga mapan dan berkecukupan. Saat usianya 27 tahun, dia menikahi seorang pria bernama Timo. Timo ini pemilik perusahaan kosmetik terkemuka. Pokoknya sangat kaya raya ya. Kehidupan mereka serba berkecukupan, tetapi keduanya tetap sederhana dan rendah hati. Aku old money biasanya rata-rata rendah hati, gak sombong dan gak suka flexing ya. Beda tuh sama KB. Tetapi dicatat juga, nggak semua orang kaya baru itu sombong ataupun tukang pamer. Ada juga yang rendah hati gitu ya. Setelah 2 tahun nikah, akhirnya mereka dikaruniai seorang putra bernama Randy. Bella dan Timo membesarkan Randy dengan penuh kasih sayang. Tetapi tanpa disadari, mereka terlalu berlebihan memanjakan Randy. Pokoknya apa aja yang Randy mau dibeliin, Randy buat salah nggak pernah juga dimarahin atau ditegur. Pokoknya karakternya tidak dibangun dengan baik, tidak dididik dengan baik oleh Timo dan Bella. Seiring waktu, Randy tumbuh menjadi pemuda yang egois dan sombong. Dia suka pergi ke pesta dan mengamburkan uang orang tuanya. Timo sebenarnya sadar kalau dia telah salah mendidik Randy. Saat Bella dan Timo memasuki usia senja, mereka memberi Randy kesempatan untuk memimpin perusahaan keluarga. Namun Randy tidak siap untuk tanggung jawab tersebut. Ya jelas aja, dia kan nggak pernah dibekalin ilmu apa-apa tentang memimpin perusahaan. Yang dia tahu kan cuma dikasih duit belanja, dikasih duit pergi ke pesta, dikasih duit foya-foya. Ya udah begitu aja. Jadi ketika dikasih tanggung jawab itu, dia cukup kaget gitu ya. Di bawah kepemimpinan Randy, perusahaan ayahnya mengalami kerugian besar dan angka penjualan produk kosmetik merosot drastis. Si Randy bukannya berusaha memperbaiki kinerja dirinya, dia malah menggunakan uang perusahaan untuk terus pasta pora dan berfoya-foya. Timo merasa kecewa dan sedih melihat kelakuan anaknya ini dong. Akhirnya Timo jatuh sakit dan tidak sanggup bertahan. Timo akhirnya meninggal dunia. Momen ini menghancurkan hati Bella. Kehilangan suami tercintanya membuat dia merasa sangat kesepian. Randy yang harusnya memberi dia dukungan sebagai seorang anak, justru Randy semakin menjauh darinya. Semakin hari, Randy malah memperlakukan Bella dengan buruk. Bella dibiarin sendiri terus di dalam rumah, dan dia melarang ibunya keluar dari rumah dan menjauhkannya dari teman-teman dan keluarganya. Pokoknya ibunya tuh nggak boleh ikut arisan atau ikut perkumpulan dengan teman-temannya. Acara keluarga pun ibunya nggak boleh datang, nggak boleh hadir. Pokoknya sama sekali tidak boleh keluar rumah tuh Bella. Keluarga dan teman-teman Bella mulai khawatir nih. Mereka mulai memperhatikan kok Bella udah jarang nongol ya. Mereka nggak pernah lagi melihat Bella. Nah, akhirnya mereka pun menghubungi Bella. Tetapi semua nomor teleponnya Bella tidak aktif. Nomor telepon rumah, nomor handphonenya nggak ada yang aktif. Keponakan Bella yang bernama Tian jadi penasaran juga kan. Ya jelas sebagai keponakan yang cukup dekat dengan Bella, dia juga penasaran kemana nih tantenya. Tian merasa perlu mencari tahu keberadaan tante dan sepupunya. Tian pun mulai bergerak nih. Dia mulai datang ke rumah Bella. Tapi dia sangat kaget karena ketika tiba di sana, dia menemukan bahwa rumah itu sudah dijual dan dihuni oleh keluarga baru. Keluarga baru yang dia tanyain juga nggak tahu apa-apa tentang Bella dan Randy. Akhirnya Tian merasakan ada sesuatu yang sangat salah dan tekadnya semakin kuat nih untuk menemukan sang tante dan sepupunya. Pantang menyerah, Tian pergi ke perusahaan kosmetik yang dulunya milik omnya, yaitu si Pak Timo. Tapi lagi-lagi sayangnya perusahaan itu sudah bangkrut dan tutup. Bingung dong harus mencari kemana lagi tantenya. Tiba-tiba nih Tian teringat pada sahabat Randy yang bernama Adi. Tian juga kenal sama Adi karena mereka tuh semua temenan waktu kecil, waktu SD. Tian segera menghubungi Adi. Dia menghubungi nomor handphonenya Adi tuh. Dan syukurnya Adi menjawab telepon Tian. Ya udah Tian nanya tuh, Adi lu masih kenal nggak sama gue Tian?
"Oh iya Tian, gue masih ingat sama lo. Kenapa nih Tian?" "Iya nih Di, sebenarnya tuh gue lagi cari Randy, soalnya dia tuh udah lama nggak ada kabar. Dia sama mamanya tuh ngilang. Dia coba hubungin tapi sama sekali nggak bisa, nomor teleponnya nggak ada yang aktif. Kira-kira lo tau nggak sih keberadaannya Randy gimana? Dia ada hubungin lo nggak?" Ya, Adi tuh langsung ngasih tahu, "Gue sebenarnya tahu nih Tian kabarnya Randy. Jadi ceritanya begini. Dia sebenarnya Randy tuh udah nikah. Dia tuh nikah sama cewek yang udah punya suami sebenarnya. Mereka tuh selingkuh. Akhirnya cewek itu ninggalin suaminya dan pergi nikah sama si Randy. Terus setelah nikah, Randy tuh menjual tuh semua aset warisan dari orang tuanya dia, termasuk rumah tempat tinggalnya sama mamanya itu loh. Terus habis dia menjual semua aset, semua warisannya, dia sekongkol tuh sama istrinya ngirim mamahnya itu ke panti jompo. Tapi sayangnya si Randy nggak ngasih tahu gue di mana letak panti jomponya itu. Ya udah cuma itu doang informasi yang gue tahu. Soalnya gue sama Randy udah lama nggak kontak-kontakan. Gue juga nggak tahu kalau mamanya si Randy ini masih hidup atau enggak. Ya itu aja informasi yang gue punya. Setelah mendengar apa yang diceritain sama si Adi, Tian sangat kaget. Dia nangis penuh kemarahan terhadap si Randy. Ya udah dia akhirnya berterima kasih sama si Adi karena udah memberitahu kabar tentang tantenya dan Randy. Setelah mendapatkan informasi itu, Tian segera nih mengumpulkan keluarga besarnya dan menceritakan apa yang dia ketahui tentang Bella dan Randy. Seluruh anggota keluarga kaget bukan main sama apa yang diperbuat oleh Randy terhadap ibunya. Mereka merasa terpukul dan sangat kecewa. Lalu akhirnya mereka sepakat untuk mencari panti jompo tempat Bella berada. Namun nih, selama 1 tahun mencari, mereka belum dapat menemukan Bella. Akhirnya pencarian pun dihentikan. Mau tidak mau, mereka harus ikhlas menerima situasi yang dialami Bella. Ya karena mereka juga kan udah usaha, udah coba cari panti jomponya di mana selama setahun loh itu, tapi ya tetap nggak nemuin. Akhirnya mau nggak mau mereka harus ikhlas. Pada akhirnya mereka cuma bisa berdoa dan berharap supaya Bella dirawat dengan baik di panti jompo tempatnya berada sekarang. Dan jikapun Bella sudah berpulang, mereka cuma bisa berdoa Bella dapat beristirahat dengan damai dan tenang. Ya mereka juga masih berharap gitu Randy suatu saat bisa muncul, bisa ngasih pertanggungjawaban, bisa ngasih tahu gimana Bella. Itu aja sih yang diharapin sama keluarga besarnya Bella. Nih buat Randy nih, tobat lu ya bro, kualat lu sama emak lu sama almarhum bapak lu, parah lu. Lu nanti dimintain pertanggungjawabannya lu di akhirat. Ya ampun Randy. Oke guys, sekian cerpen kali ini. Semoga kalian suka sama ceritanya. Kalau kalian ada ide cerita, boleh dong tulis di kolom komen. Nanti gue coba tulis ide dari kalian ya. Makasih udah dengerin cerita gue. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Bye-bye, Favel.